Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Automotive Channel. Pagi hari ini teman-teman saya sedang merakit mesin KFM ya, yaitu mesin Suprapit atau teman-teman biasa nyebutnya di sini Supra F. Ya. Jadi Suprapit ini teman-teman permasalahannya adalah kelahar di bagian gear ratio itu bermasalah, yaitu oblak ya. Jadi di sini oblak parah karena kemarin kotoran di sini parah ya, menumpuk, kayaknya pernah kemasukan air ya di bagian mesin, entah itu dari selang hawa atau dari mana. Kebetulan sekarang juga musim hujan ya di tempat saya, jadi di sini oli yang tercampur air itu udah kayak kopi susu ya, udah kayak coklat ya di sini. Jadi ini yang bikin kelaharnya rusak atau bearingnya rusak ya teman-teman. Jadi permasalahannya bukan masalah di kelahar yang akan saya bahas, tapi masalah di cara mengukur baut ya, cara mengukur panjang baut atau baut mana sih, atau posisi baut ya, gitu. Biar kita tahu mana baut yang akan kita pasang, biar tidak tertukar begitu ya teman-teman. Jadi simpel sekali ya di sini ada rumusnya sebenarnya ya teman-teman, ada rumusnya, yaitu cara rumusnya itu yang akan saya bahas di sini ya. Sekarang kita langsung saja ke mesinnya ya. Baik teman-teman, jadi di sini biasanya kalau di bengkel ya teman-teman pemula terutama, tapi karena teman-teman senior jelas sudah hafal ya, sudah di luar otak begitu ya teman-teman. Untuk teman-teman senior saya juga gitu dulu ya, saya juga bingung juga ya teman-teman, tapi saya ingat waktu kursus di BLK itu ya ada rumus yang udah kita diajarkan ya teman-teman. Jadi misalnya di ada menumpuk di sini, alat-alat menumpuk ya, baut-baut itu semua kita tumpuk, artinya jadi satu. Ini udah kita overhaul ya teman-teman, betul-betul kita bongkar total ya, ini mesinnya kita bongkar total. Jadi semua baut-bautnya itu menyatu ya, kita satukan ya, kita bersihkan lalu kita tumpuk begitu ya teman-teman. Nah, jadi baut-baut ini ada yang panjang, ada yang pendek ya. Jadi cara mengetahuinya itu gampang sekali ya. Di sini saya contohkan aja langsung ya. Sebenarnya ada pernah saya buat untuk tutorial ya teman-teman, tutorial di YouTube saya yang video short ya, video pendek. Tapi itu di versi motor matic ya. Ini untuk motor bebek atau motor Supra, Grand, termasuk sebenarnya semua motor sama ya, rumusnya sama. Ya, begini teman-teman. Oke. Ini saya contohkan saja. Ini baut ini panjangnya beda-beda ya. Ada 3 jenis ya teman-teman. Ada yang paling panjang, ada yang pertengahan ya, ada yang sedang begitu ya, dan ada yang pendek ya. Jadi di sini teman-teman cara mengetahui baut, ukuran baut yang akan kita pakai ya di motor ini, biar kita tidak salah pasang ya. Biar kita tidak salah pasang. Jadi efeknya itu adalah pertama bisa merusak derat yang di mesin ini ya, di mesin ataupun di bautnya atau slug begitu ya, bahasa kerennya. Jadi di sini teman-teman contoh kalau untuk baut seperti ini, nah ini sisa setelah kita pasang seperti ini, setelah kita taruh ya. Saya bawakan kameranya ya teman-teman biar lebih kelihatan ukuran bautnya ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat di sini ya tuh. Ini terlalu panjang ya, lebih dari 2 cm atau sekitar 2 cm ini ya. Terus yang ini kita tes. Nah, ini teman-teman ya, oke ya, misalnya seperti ini ya teman-teman nih, teman-teman bisa lihat ini panjang sekali ya, dan ini terlalu pendek misalnya gini teman-teman ya. Taruhlah contoh ya, contoh misalnya ada baut yang kita pasang, terus sisanya ini setelah kita taruh seperti ini ya teman-teman, setelah kita taruh bautnya seperti ini tuh, tanpa kita kencengkan ya. Kalau standarnya itu ya, itu maksimal 1,5 cm ya teman-teman, atau 15 mili ya, 15 mili atau 1,5 cm, itu untuk ukuran standar ya. Ini jadi efeknya itu ya teman-teman, kalau dia terlalu pendek misalnya, taruhlah yang ini ya, yang di sebelah ini teman-teman, kalau sisanya misalnya di sini 0,5 cm misalnya seperti ini ya, biasanya nanti kalau kita paksakan, nanti derat yang di mesin bawah ini ya teman-teman, ini ya, derat nanti yang di sini ya teman-teman, derat yang di sini nanti akan cepat selek atau dol ya, atau rusak teman-teman ya, yang di sini. Jadi itu kalau dia sisa dari baut ini terlalu pendek ya. Tapi kalau sisanya terlalu panjang seperti ini misalnya, apalagi yang ini udah terlalu berlebihan teman-teman. Ini saja ya, ini aja yang sekitar 2 cm
Yang kita khawatirkan itu adalah nanti di saat kita paksakan ya teman-teman, di saat kita paksakan masuk, misalnya ini ya, saya contohkan ya. Ini saya contohkan pakai impact aja ya teman-teman, biar cepat. Nah, kalau ini masih mending, ini masih panjang dia sisa drat yang di sini ya. Tapi kalau di bagian motor kadang itu drat yang di mesinnya ini ya teman-teman, atau di tempat nyangkut lah kita bilang gitu ya, tempat nyangkutnya baut ini teman-teman, kadang ada yang 1,5 cm ataupun hanya 1,8 ya, atau 18 mili ya teman-teman. Jadi kalau lebih dari itu, misalnya kita pakaikan dia, karena ini ya, ini contoh ya teman-teman. Kalau dia berlebihan ya, misalnya kalau dia berlebihan yang kita pakai, itu kita khawatirkan nanti drat yang di sini tuh jebol teman-teman, ataupun pecah ya, pecah ataupun jebol ya teman-teman. Saya contohkan di tempat lain ya, biar teman-teman pemula paham, atau biasanya yang mau buka sendiri di rumah ya teman-teman. Ini ada rumusnya sedikit sih ya, enggak seperti rumus matematika teman-teman ya. Nah ini misalnya, jadi kalau dia berlebihan nanti, nah lihat teman-teman, lihat ya, kalau dia berlebihan misalnya 2 cm ya teman-teman sisa dratnya ya, kalau kita paksakan masuk nanti bagian sini ini akan pecah ataupun akan jebol ya, jebol ke dalam ataupun pecah gitu teman-teman. Itu yang kita khawatirkan. Jadi nggak boleh lebih dari 1,5 cm ya teman-teman, dan nggak boleh kurang dari, misalnya seperti ini tuh, ini kurang dari 0,5 cm teman-teman, kurang dari 0,5 cm atau sekitar 0,5 cm. Biasanya nanti drat yang di sini akan selak ataupun dol rusak teman-teman ya. Apalagi yang panjang begini, tentu tidak akan bisa ya teman-teman. Yang pas ukurannya itu adalah 1,5 cm ya teman-teman. 1 cm masih toleransi ya, itu toleransinya 1 cm teman-teman. Oke, jadi simpel saja. Rumusnya adalah tidak boleh lebih dari 1,5 cm teman-teman ya, dan tidak boleh kurang dari 0,5 cm atau 1 cm. Oke teman-teman, sederhana, simpel. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe ya, tentu tekan tombol subscribe ya teman-teman. Dan masih banyak video-video menarik lainnya di playlist. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.